Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang salat. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa itu salat? Di dalam ilmu fikih diterangkan bahwasanya salat itu secara bahasa ad-du'a. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa? Karena kita di dalam sholat itu meminta ampun, meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan tunjukkan kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Adapun secara istilah sholat itu apa? Ibadatun zatu akwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim wa mukhtatamatun bitaslim. Suatu ibadah yang dimulai dengan ucapan dan pergerakan dan gerakan yang khusus atau tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Adapun secara hukum, sholat itu wajib atas setiap muslim, muslimah, balik, berakal, wajib. Karena Allah dan Rasulullah telah menyuruh kita, telah memerintahkan kita untuk sholat. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada. Sebagaimana di dalam rukun Islam itu ada perintah Rasulullah SAW. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu pondasinya dibangun Islam atas 5 perkara. Yang pertama syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Al-amru yadullu 'alal wajib. Perintah tersebut menunjukkan atas kewajiban salat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu memiliki 4 hikmah. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan salatlah kalian untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, sebagai penyejuk hati dan penenang jiwa kita, pikiran kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menenangkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita itu dapat tenang. Karena dalam sholat itu zikir juga. Ada yang namanya tahmid, ada yang namanya takbir, ada yang namanya tasbih. Membaca Quran kita dalam sholat. Maka dari itu pikiran kita, hati kita tenang. Masalah yang ada ketika sebelum sholat, ketika sholat hilang. Karena itu tenang. Yang ketiga yaitu benteng dari perbuatan keji dan munkar. Jika kita pengen terjauh dari perbuatan yang tidak baik atau keji dan munkar, maka kita hendaknya sholat terus, konsisten, istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan hendaknya kalian dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, amal perbuatan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah sholat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya sendiri. Jika dia sholat maka dia baik, insya Allah. Akan tapi jika dia tidak sholat, na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW menegaskan kembali, memberikan kepada kita agar supaya kita ini sholat. Apa? Man taraka shalah muta'ammidan kutiba ismu ala babin nar. Apa ya hadisnya? Arabnya idza taraka shalah muta'ammidan kutiba ismu ala babin nar. Jika seorang hamba meninggalkan sholat secara sengaja, maka
namanya Allah suruh tulis kepada malaikatnya untuk ditulis di atas pintu api neraka. Fulan bin Fulan yang meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu hendaklah kita jangan menyepelekan apalagi meninggalkan daripada sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Dan semoga kita semua diberi hidayah taufik istiqomah untuk sholat 5 waktu, untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin amin Allah rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.